presentasi program Padang Rancak dalam penataan dan pengelolaan parkir di kawasan Kota Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu presentasi hari ini. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan untuk teman-teman pada Zoom hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Raid. Kepada Raid dipersilahkan. Baik, terima kasih Susi sebagai moderator. Saya Raid Zakirian dengan NIM 2204253. Langsung saja kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Kawasan Pantai Padang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Padang yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat dan wisatawan yang tinggi. Tingginya aktivitas pengunjung menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan parkir. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti parkir liar, pungutan parkir tidak resmi, kemacetan, dan kurang tertanya kawasan wisata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Padang meluncurkan program Padang Rancak sebagai upaya menciptakan kawasan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman, dan berkelanjutan, termasuk melalui penataan dan pengelolaan parkir yang lebih baik. Kota Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat merupakan salah satu kota yang potensi wisata yang mencatatkan perform gemilang sepanjang tahun 2025 dengan jumlah kunjung wisata mencapai 5,3 juta orang, naik signifikan dari angka 4,3 juta pada tahun 2024. Lonjakan jumlah wisatawan ini juga berbanding lurus dengan relasi pendapatan asli daerah yang melampaui target, yakni mencapai 922 juta rupiah atau 153% dari target awal 600 juta rupiah. Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Fadly Amran dan Maigus Nasir mengusung 9 program unggulan guna memaksimalkan potensi perwisata dan menata kota secara menyeluruh. Salah satu dari 9 program unggulan tersebut adalah Padang Rancak yang secara khusus diinformasikan pada peningkatan sektor pariwisata dan budaya. Visi Padang Rancak dirancang tidak secara parsial, melainkan menyasar seluruh ekosistem wisata pesisir, mencakup penata pinggir pantai, pembersihan dan penataan batang arau hingga kawasan Taplau. Transformasi ini bertujuan mengubah wajah Kota Padang menjadi lebih modern, namun tetap berkarakter. Program Padang Rancak secara eksplisit menempatkan kawasan pesisir pantai sebagai prioritas revitalisasi. Wali Kota Fadly Amran menyampaikan bahwa salah satu fokus program unggulan Padang Rancak adalah revitalisasi kawasan pinggir pantai dari Bungus hingga Koto Tangah yang menjadi bagian penting dari citra Kota Padang dan oleh karenanya menjadi prioritas pembangunan. Melalui program unggulan Jelajah Padang yang berjalan beriringan dengan Padang Rancak, Pemkot Padang berkomitmen menyulap kawasan Pantai Padang menjadi destinasi kelas nasional sehingga menyusun detail engineering design oleh alokasi anggaran yang perbaiki infrastruktur, taman tematik, area UMKM dan jalur pedestrian yang ramah wisatawan. Di balik ambisi besar program Padang Rancak, kawasan Pantai Padang masih dihadapkan dengan persoalan klasik yang belum terselesaikan secara tuntas, yakni maraknya parkir liar tidak Taplau ditata ulang pada tahun 2014. Jumlah pengunjung meningkat secara signifikan, namun lahan parkir resmi justru tidak berkembang sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pada setiap tahunnya. Belakangan ini media sosial kembali diramaikan dengan video keluhan pengunjung yang diminta membayar parkir di luar tarif resmi. Ada mengaku diminta uang tanpa karcis dan ada pula merasa tarif yang ditarik terasa seperti harga parkir di bandara internasional. Pada berdasarkan peraturan daerah Padang nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi tarif parkir mobil di tepi jalan namun seharusnya hanya 4.000. Namun di lapangan ditemukan kenyataan pengunjung dimintai tarif sebesar Rp20.000 tanpa disertai karcis resmi. Selain Perda nomor 1 tahun 2024, sejumlah regulasi lain pun telah ada namun belum ditegakkan secara konsisten. Terdapat pada Perda nomor 4 tahun 2013 tentang lalu lintas yang secara tegas melarang parkir di badan jalan. Pada Perda nomor 11 tahun 2025 tentang ketertiban umum untuk mengatur sanksi bagi parkir liar, serta Undang-Undang nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menegaskan bahwa parkir di ruang publik harus sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Persoalan parkirnya berdampak langsung pada kualitas pengalaman wisata yang distribusi Kota Padang sebagai destinasi. Persoalan yang berulang seperti parkir liar, pemaksaan terhadap pengunjung, dan pelayanan yang tidak ramah telah merusak citra pariwisata kota. Tidak sedikit pengunjung yang baru tiba langsung dipaksa membayar parkir, bahkan diarahkan untuk berbelanja atau makan di tempat tertentu yang ditunjukkan oleh oknum tukang parkir. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana implementasi program Padang Rancak dalam penataan lahan parkir di kawasan Pantai Padang. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program Padang Rancak dalam penataan lahan parkir di kawasan Pantai Padang. Tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu menganalisis implementasi program Padang Rancak dalam penataan lahan parkir di kawasan Pantai Padang. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program Padang Rancak dalam penataan lahan parkir di kawasan Pantai Padang. Manfaat penulisan itu yang pertama manfaat teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis, selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka studi kasus ini perlu diberi batasan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu, studi kasus ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi program Padang Rancak dalam penataan pengelolaan dan parkiran di kawasan Pantai Padang. Sekian terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raid. Untuk presentator kedua akan disampaikan oleh Yosa. Kepada Yosa dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama mengenai kajian teoritis. Itu ada yang pertama konsep implementasi program. Nah, implementasi program merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam siklus kebijakan publik, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Nah, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, di mana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Nah, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit, dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat. Nah, dalam konteks program Padang Rancak, implementasi tidak hanya menyangkut teknis penataan lahan parkir, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah daerah untuk mengorganisir dan mengarahkan seluruh sumber daya untuk mewujudkan kawasan Pantai Padang yang tertib dan terkelola dengan baik. Nah, pelaksanaan suatu program tidak berjalan secara linear dan sederhana, melainkan merupakan proses yang dinamis dan melibatkan banyak aktor serta penyesuaian kontekstual. Nah, implementasi kebijakan publik merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan penerapan keputusan, tetapi juga penafsiran serta adaptasi terhadap konteks sosial, politik, dan administratif yang berkembang. Nah, ada 3 komponen utama. Yang pertama, organizing, yang kedua, interpreting, dan application menjadi kunci untuk memahami bagaimana kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Nah, salah satu kerangka teori yang paling banyak digunakan untuk menganalisis implementasi program pemerintahan adalah model Van Meter dan Van Hort tahun 1975. Nah, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Hort mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik menuju pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Lalu selanjutnya mengenai teori implementasi program. Nah, menurut Syukur dalam Prasetyo 2018 menyebutkan bahwa implementasi program adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Nah, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, program bisa diartikan penerapan. Nah, salah satu model implementasi program yakni menurut David de Corten tahun 1988
Nah, terdapat 3 kesesuaian dalam implementasi program yang digambarkan dalam model implementasi program yang dikembangkan olehnya. Nah, model ini yang diungkap oleh David dalam AKIP 2010 memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal sebagai model kesesuaian implementasi program. Nah, inti dari model ini adalah adanya kesesuaian antara 3 elemen dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, organisasi dan pelaksanaan program, serta penerimaan bantuan atau kelompok sasaran program. David dalam AKIP 2010 menegaskan bahwa keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh relevansi antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program, antara persyaratan program dengan kemampuan nyata organisasi pemberi bantuan, serta antara kemampuan pengungkapan kebutuhan dari pihak penerima dengan proses pengambilan keputusan dari pihak pemberi bantuan. Selanjutnya juga Korten menjelaskan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari 3 indikator implementasi program. Yang pertama itu ada program. Nah, menurut Korten harus terdapat kesesuaian antara program dengan sasaran atau pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Nah, dalam konteks penelitian ini, Padang Ranca merupakan proses yang diinisiasi oleh pemerintahan Kota Padang untuk mewujudkan tata kelola parkir yang lebih tertib, aman, nyaman, dan transparan melalui penataan serta pengelolaan parkir yang lebih baik di kawasan Pantai Padang. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi praktik parkir liar, serta mendukung ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata Pantai Padang. Nah, untuk itu, indikator supaya program yang baik meliputi beberapa aspek. Yang pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Lalu yang kedua, adanya kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan. Dan adanya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program. Lalu yang kedua, ada organisasi pelaksana. Nah, menurut Korten harus terdapat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Nah, kemampuan organisasi pelaksana menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program. Nah, dalam penelitian ini, organisasi pelaksana program Padang Ranca melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam penataan dan pengelolaan parkir di kawasan Pantai Padang. Lalu ada yang ketiga, kelompok sasaran atau pemanfaat. Nah, menurut Korten harus terdapat kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana kemampuan sasaran program Padang Ranca meliputi pengguna jasa parkir menggunakan masyarakat sekitar kawasan Pantai Padang, pengunjung kawasan wisata, serta juru parkir yang terlibat dalam penyelenggaraan parkir. Nah, fokus utama pada kelompok sasaran adalah ketepatan sasaran serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yosa. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Cesa. Kepada Cesa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun yang selanjutnya yaitu faktor penghambat dalam implementasi program. Adapun faktor penghambat dari implementasi program, yang pertama itu ada kurangnya komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara pelaksana maupun kelompok sasaran. Akibatnya, implementasi program berpotensi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat tersebut menurut Edward III pada tahun 1980. Dan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan jumlah pegawai, anggaran, dan fasilitas maupun informasi dapat menghambat pelaksanaan program. Meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasi akan sulit berhasil apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dan yang ketiga yaitu rendahnya komitmen pelaksana. Kurangnya motivasi, tanggung jawab, dan komitmen dari pelaksana dapat menyebabkan program tidak dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Adapun yang keempat yaitu struktur birokrasi yang tidak efektif.
struktur birokrasi yang terlalu kompleks atau prosedur yang terbelit-belit, serta lemahnya koordinasi antar instansi dapat menghambat pelaksanaan program dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, faktor penghambatnya yaitu kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Menurut Grindel pada tahun 1980, kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan dalam implementasi program. Rendahnya partisipasi masyarakat, konflik kepentingan, serta kurangnya dukungan dari kelompok sasaran dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dan adapun faktor pendukung, dari implementasi kebijakan, yaitu yang pertama komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Menurut Edward pada tahun 1980, bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan akurat dapat memudahkan pelaksana memahami tujuan serta prosedur program sehingga implementasi dapat berjalan secara efektif. Lalu, yang nomor 2 ada sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Menurut Edward, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan karena memungkinkan pelaksana menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga, ada disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi berkaitan dengan komitmen kejujuran, responsivitas, dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan program. Yang keempat, ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang jelas didukung oleh pembagian tugas yang terorganisasi dan standar operasional prosedur yang baik akan mempermudah pelaksanaan program. Dan yang terakhir yaitu dukungan lingkungan implementasi. Menurut Grindal pada tahun 1980, menjelaskan bahwa dukungan lingkungan implementasi seperti partisipasi masyarakat, dukungan kelompok kepentingan, dan kondisi sosial politik yang kondusif dapat memperkuat keberhasilan implementasi suatu program. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jessa atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Kepada Fitri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengelolaan parkir resmi sebagai bentuk implementasi program. Salah satu bentuk nyata implementasi program Padang Ranca adalah penguatan sistem pengelolaan parkir resmi di kawasan Pantai Padang. Pengelolaan parkir resmi bertujuan menciptakan ketertiban, meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Menurut Marlow 1995, parkir merupakan bagian integrasi dari sistem transportasi yang berfungsi mengatur pergerakan kendaraan dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan parkir yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas penggunaan ruang publik. Hasil implementasi program Padang Ranca menunjukkan adanya langkah konkret dari Dinas Perhubungan Kota Padang melalui penempatan petugas parkir resmi yang dilengkapi identitas dan atribut resmi sebanyak 50 juru parkir resmi ditempatkan di kawasan Pantai Padang dengan menggunakan rompi dan tanda pengenal sebagai bentuk standarisasi pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan membedakan petugas resmi dengan oknum parkir liar yang selama ini menjadi keluhan wisatawan. Selanjutnya, implementasi program Padang Ranca dalam penataan kawasan Pantai Padang. Program Padang Ranca merupakan program unggulan pemerintah Kota Padang yang berorientasi pada penataan kota secara menyeluruh, guna menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada pembagian fisik, tetapi juga pada penguatan tata kelola ruang publik, termasuk pengelolaan parkir di kawasan wisata Pantai Padang. Pemerintahan Kota Padang menempatkan kawasan Pantai Padang sebagai salah satu lokal prioritas penataan karena merupakan destinasi wisata unggulan yang menjadi wajah Kota Padang. Nah, dalam implementasinya, program Padang Ranca mencakup pembenahan fasilitas publik, pengurangan kemacetan, peningkatan kenyamanan wisatawan, serta penataan sektor perparkiran di Kota Padang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Fitri atas penyampaian materinya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi program Padang Ranca dalam penataan dan pengelolaan parkir di kawasan Pantai Padang. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa program Padang Ranca merupakan upaya pemerintah Kota Padang dalam menciptakan kawasan wisata yang tertib, nyaman, dan teratur, khususnya dalam pengelolaan parkir. Program ini sudah berjalan cukup baik melalui penataan area parkir, pengawasan, serta pengaturan ruang publik. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya keputusan masyarakat terhadap aturan parkir, keterbatasan fasilitas, dan perlunya peningkatan pengawasan serta sosialisasi. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar program Padang Ranca ini dapat berjalan lebih baik atau lebih optimal. Sekian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materi yang sangat baik dan juga kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Baik yang hadir di kelas maupun teman-teman yang hadir di Zoom. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai implementasi dari program Padang Ranca ini dalam pengelolaan kawasan wisata di Pantai Padang. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan selama presentasi berlangsung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.